Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, banyaknya peristiwa, kejadian, musibah maupun bencana, tentu saja ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya untuk semakin meningkatkan ketakwaan dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara mengenai hari kiamat, apa saja kita sebagai umat muslim, kesiapan apa saja yang harus kita lakukan? Nah, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Yusuf Ali atau Ustadz Jojo. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir di sini, kayak lirik lagu jadinya. Kita sebagai orang beriman, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini itu adanya hari kiamat. Itu adalah hari yang pasti datang dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh guru kita Pak Kiai Syarif, beliau menjelaskan ada kiamat yang kubro, yang dulu pernah terjadi ketika zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yang dimana istilahnya tuh manusia direset semuanya tuh. Dan nanti hari kiamat akan datang, semua manusia juga akan direset juga semuanya tuh. Dan juga ada kiamat sugro. Kiamat sugro inilah yang datang dalam kehidupan kita. Seminimal-minimalnya malaikat Israel datang silaturahmi ke kita. Ini adalah satu perkara yang pasti datang dalam kehidupan kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini pasti akan datang ke kehidupan kita. Dan apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita siapkan? Bekal yang pertama, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ada apa-apaan, ya Allah, sama Allah tuh kayak ngerasa lagi susah aja, ya Allah, gak punya duit ya Allah, anak mau masuk sekolah ya Allah, giliran udah dikasih rezeki, dikasih karir bagus, apa lupa sama Allah, gak pernah ke masjid lagi, jauh dari sejadah lagi, mau kenanya berdebu lagi. Gimana nanti kalau kiamat datang dalam kehidupan kita? Kalau kiamat datang dalam kehidupan kita sedangkan kita seperti itu, coba kita pikirin, kira-kira ntar tempat kita nanti di hari akhirat apaan tuh? Apalagi sekarang nih kan di mana-mana perang, ya. Dari hal yang masya Allah, dari hal yang besar, Israel dan Palestina. Saudara kita di Palestina tuh dizolimin oleh orang-orang Israel. India dan Pakistan. Sampai hal kecil di kampung kita Manggarai tawuran tuh baru kemarin. Kayaknya di mana-mana hidup nggak ada kedamaian. Hidup nggak punya kedamaian. Kenapa? Karena orang jauh dari Allah. Karena orang jauh dari Allah. Dia nggak ingat akhirat, nggak ingat nanti kiamat datang pada dia. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, jadi pemimpin, jadi presiden. Suatu ketika di daerah Iskandariyah, Mesir, yang sekarang tuh Mesir, dijabat oleh satu gubernur yang dipimpin oleh Amru bin Al-As. Ada banjir besar datang. Sayyidina Umar kirim surat, Bismillahirrahmanirrahim, dari hamba Allah Umar bin Khattab, menanyakan gimana kabar itu orang-orang, keadaan manusia yang hidup di Mesir. Dibalas lagi sama gubernurnya, Alhamdulillah Amirul Mukminin, semuanya selamat, semua jiwa tidak ada yang meninggal dunia, cuma 1 ekor anjing yang meninggal dunia.
Cuma seekor anjing yang meninggal dunia. Ketika baca surat tersebut, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung sholat mohon ampun kepada Allah dan beristighfar dan menyalahkan dirinya sendiri. Wahai Umar, nanti kamu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang kepemimpinan kamu. Satu ekor anjing mati, kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini adalah pemimpin orang Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pemimpin-pemimpin dunia sekarang mana takut? Enggak takut orang meninggal dunia, berapa banyak dunia yang meninggal dunia. Enggak mikir nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil kita rumah tangga nih Bapak Ibu. Siapin bekal kita. Ibu-ibu senengin suaminya. Kalau suami udah seneng, ibu-ibu ntar masuk surga begini jalannya. Oh dapat ridho suami, bener gak? Iya kan? Dapat ridho suami jalannya begini. Lakinya masih ditanya tuh. Kamu umurnya dihabiskan untuk apa? Masa mudanya ditanya untuk apa dihabiskan? Rezekinya dari mana? Bininya udah kutekan di surga. Ya elah. Bininya udah kotekan, udah dandan cakep rapi-rapi. Makanya ibu-ibu kalau kita ingat hari kiamat, ingat akhirat senengin suaminya. Biar kata, Pak itu suami saya ngeselin mulu, nggak apa-apa di muka yang ngeselin itu ada ridho Allah. Sabar aja, sabar. Kalau sebentar lagi ibu-ibu duluan menghadap Allah juga sabar. Antar di hari kiamat ibu-ibu cakep lagi semuanya. Selamat tinggal keriput. Bapak-bapak selamat tinggal keriput. Muda semua, nggak ada orang tua. Di hari kiamat nggak ada orang tua. Semuanya muda, ganteng, cantik-cantik. Makanya nggak apa-apa deh. Bapak-bapaknya juga kulitnya rada-rada hitam beleng-beleng gitu. Sabar. Bapak-bapaknya juga, ibu-ibunya wah elah. Kalau di rumah daster udah bolong-bolong. Udah sobek-sobek sini. Tapi kalau mau ke pengajian bilangnya, Pak beliin gamis, nggak ada nih, udah habis gamisnya. Dibuka 2 lemari tuh. Dibuka 2 lemari gamisnya tuh ibu-ibu. Cakep banget ketemu. Wah elah, tasnya tas yang dari luar negeri. Wah elah. Tapi kalau ketemu suaminya mukanya kucel. Suaminya mau naik ke atas kasur, ngadep belakang dia. Pak, Bu, ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kita ini adalah pemimpin dan kita akan ditanya kepemimpinan kita nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selamat di kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Jojo yang telah melengkapi tema yang menarik ini. Bagaimana kita menghadapi kiamat. Tentunya sebagai umat muslim kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak ketakwaan dan juga kita tingkatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di segmen 3, 4 dan juga 5 nanti pemirsa kami akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab insyaallah oleh guru-guru kami. Namun sebelumnya Kiai Haji Syarif Patnaji sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Terima kasih Ustaz Sofyan. Jamaah. Terima kasih Ustaz Sofyan. Jamaah sekalian berbahagia. Saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Hadiahnya 1 juta. Kira-kira mau apa kagak? Tapi jangan lupa siapapun yang bisa menjawab pertanyaannya dapat hadiah 1 juta rupiah oleh Luwak White Coffee dan jangan lupa dipotong pajak. Nanti yang bisa menjawab silakan angkat jarinya. Pertanyaannya gampang. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah rukun iman yang keberapa? Wah ini cepet banget nih.
Emang kalau anak muda gerakannya satset. Baik, naik ke atas Neng. Kita mau lihat ke kamera. Namanya siapa namanya? Perkenalkan nama saya Diah Anggraeni. Tadi pertanyaannya iman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah rukun iman yang keberapa? Rukun iman kelima. Rukun iman yang kelima, gimana Bu? Bapak benar? Wah betul Neng, hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa orang bijak taat pajak, dipotong pajak. Ini dia nih, ini ntar bisa ditukar hadiahnya 1 juta. Selamat ya, selamat buat yang dapat hadiah 1 juta. Jamaah, terima kasih atas perhatiannya dan ingat Luwak White Coffee telah berbagi berkah di Majelis Damai Indonesiaku. Semoga tambah berkah.